dari Prodi PGSD 4. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Saya alhamdulillah di sini masih bisa diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran ICT yang akan saya jelaskan, yaitu tentang materi gaya dan gerak. Nah, untuk alatnya, medianya, saya di sini membawa sebuah penggaris, ada paku, magnet, dan juga sebuah karet gelang. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu gaya gravitasi, gaya, dan juga pengertian dari gerak. Nah, untuk penjelasan pertama yaitu tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi pertama kali ditemukan oleh seorang Sir Isaac Newton yang berasal dari Inggris, di mana ia di sekolah selalu mendapatkan peringkat paling teratas. Nah, pada saat itu ia tidak sengaja sedang berdiam di bawah pohon. Lalu ia melihat sebuah peristiwa buah apel yang jatuh dari atas pohonnya. Nah, dari situ ia mengeluarkan pendapat dalam pikirannya. Kemudian dari situ Newton berpikir bahwa dengan jatuhnya peristiwa buah apel tersebut itu menandakan adanya gerak gaya gravitasi. Nah, gerak gaya gravitasi ini yaitu perubahan benda, baik itu perubahan benda di bumi maupun perubahan benda di luar angkasa. Nah, untuk itu maka saya menyimpulkan untuk pengertian gaya yaitu daya tahan menarik atau berfungsi untuk mendorong, seperti mendorong, gaya menarik, sebuah proses mendorong. Dan yang kedua yaitu ada gerak. Gerak itu yaitu perubahan suatu benda di mana benda yang berada di tempat asalnya berpindah ke tempat yang lain. Itu karena adanya gaya gravitasi. Nah, yang selanjutnya itu terdapat 3 perubahan. Yang pertama, perubahan gerak karena gaya otot. Yang kedua, perubahan gerak karena gaya pegas. Yang ketiga, perubahan karena gaya mesin. Untuk perubahan gerak karena gaya otot, yaitu misalnya ketika kita berlari atau bermain sepeda, otomatis kekuatan otot kita bergerak. Nah, untuk yang kedua yaitu gerak karena gaya pegas, yaitu seperti gesekan-gesekan ini contohnya seperti seorang anak sedang bermain ketapel, kan di situ ketapel itu ada karet ya, ada karetnya. Nah, si karet itu ketika akan dirancang atau ditembakkan otomatis pasti ketarik ke belakang dan pasti akan menghilang ketika sudah ditembakkan. Nah, yang ketiga, gerak karena gaya mesin. Gerak karena gaya mesin ini bersifat berat, yaitu seperti bulldozer, beko, atau mesin-mesin lainnya. Nah, untuk itu dalam aktivitas sehari-hari kita tidak sengaja kita tidak sengaja melibatkan sebuah gaya. Ada gerak karena gaya otot, gerak karena gaya mesin, karena gaya pegas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk penjelasannya yaitu terdapat jenis-jenis gerak karena gaya otot. Yang pertama, gaya magnet. Gaya magnet ini yaitu adalah sebuah logam atau baja yang kekuatannya sangat tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah membawa contohnya. Di sini ada magnet dan juga sebuah paku. Nah, paku ini jika kita dekatkan dengan magnet, maka otomatis magnet akan menarik kekuatan paku tersebut. Nah, akan menjadi menempel seperti ini. Ini adalah contoh karena adanya gaya magnet. Yang kedua yaitu ada listrik statis. Listrik statis ini yaitu merupakan suatu perubahan benda yang bermuatan listrik. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada penggaris atau bisa juga memakai sebuah kertas yang caranya yaitu seperti penggaris ini digesek-gesekkan ke rambut sampai dalam penggaris ini merasa sudah panas. Nah, kertas yang tadi itu disobekkan serpihan-serpihan kecil sehalus mungkin supaya nanti kalau misalkan ini sudah digesekkan ke rambut langsung ditempelkan ke plastik, maksud saya ke kertas, maka akan ada sedikit menempel. Nah, atau bisa juga balon disimpan di atas kepala, bisa jadi balonnya menjadi pecah.
Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ada gaya otot, di mana gaya otot ini dilakukan oleh seorang manusia dengan kekuatan otot kita sendiri. Nah, untuk gaya otot contohnya itu tadi ketika kita mengayuh sepeda ataupun dengan menggunakan kekuatan otot ataupun berolahraga, maka otomatis kalau misalkan kita berolahraga, otomatis badan pun akan terasa sehat, dan dengan gaya otot ini semua otot jadi bergerak, seperti contohnya halnya mengayuh sepeda. Nah, otomatis otot kan ikut bergerak. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi itu yaitu sebuah perubahan benda. Contohnya ini saya membawa penggaris lagi, bisa dicontohkan lagi. Nah, jika penggaris ini dilempar ke bawah, otomatis tidak mantul, pasti akan jatuh ke bawah. Mengapa jatuh ke bawah? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, untuk yang pengertian yang selanjutnya itu ada gaya pegas. Gaya pegas yaitu contohnya sebuah karet gelang ini, jika kita akan membidik sebuah cicak ke atas, maka ini pasti akan tertarik ke belakang. Nah, sesudah tertarik ke belakang, lalu si karet ini ditembakkan ke cicak yang akan kita bidik. Nah, jika sudah karet ini ditembakkan, maka otomatis karetnya akan hilang. Itu karena ada gaya pegas. Yang terakhir yaitu ada gaya gesekan. Gaya gesekan yaitu misalnya contohnya seperti ada busa sama antara busa styrofoam sama styrofoam disatukan, digesek-gesek. Nah, itu akan menjadi sebuah gesekan. Atau contoh lainnya seperti ini. Ada seseorang yang ingin mendorong lemari, pasti itu akan ada suara gesekan-gesekan, dan gesekan itu ada yang menguntungkan, ada juga yang tidak menguntungkan. Nah, baik, untuk kesimpulannya dalam materi gaya dan gerak, yaitu materi gaya dan gerak diajarkan kepada anak didik SD dengan cara dalam buku pembelajaran tematik. Nah, dalam tematik ini menjelaskan tentang gaya dan gerak. Nah, untuk itu cara pengaplikasiannya kepada anak didik yaitu dengan cara melalui 3 metode. Yang pertama, metode demonstrasi, metode ceramah, dan juga praktek. Kenapa menggunakan 3 metode tersebut? Nah, karena dalam pembelajaran gaya dan gerak ini sering kebanyakan praktek. Nah, jadi misalkan seorang guru, nah ayo anak-anak hari ini kita pembelajaran gaya dan gerak ya. Nah, untuk itu kita semua harus mempunyai alatnya supaya gampang dalam mempraktekannya. Nah, seorang guru yaitu mencontohkan bagaimana cara prakteknya, dan si anak harus memahaminya gitu dengan cara praktek alat-alat tersebut. Ya, hanya itu, cukup sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.